Halo semua, saya Nyoman Agus Permana dengan NIM 2309511158 dari kelas D. Kintamani memang terkenal dengan pariwisata, namun kebanyakan masyarakatnya masih berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman berkunjung ke salah satu peternakan babi yang ada di Kintamani, tepatnya di Desa Sekaradi. Selamat siang Pak. Ya, Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan yang berkunjung ke peternakan Bapak untuk belajar tentang ternak babi. Sebelumnya mungkin banyak teman-teman Pedro yang belum tahu Bapak dan mungkin boleh perkenalan dulu Pak. ya. Saya Pak Bayan Chandra, saya berasal dari Banjar Timur, Sekaradi. Mungkin itu kenalnya. Boleh yang panggil Pak Brado berarti Boleh. mungkin sebelumnya mengapa Pak memilih beternak babi Pak? Memilih ternak babi kan kebetulan saya kan punya lahan kan itu pertama kalau saya mungkin pada khusus berkebun saja kemungkinan lebih waktunya lebih kebanyakan lebih acara waktu luang lebih banyak karena dari itulah saya memilih untuk ternak babi sebagai tampilan. Mungkin pernah beternak lain seperti ayam atau apa gitu Pak? Kalau dulu ya, kalau yang seperti itu saya pernah beternak ayam telur, itu beternak sapi juga pernah saya ini jalani. Tapi yang paling mengena menurut saya ini lagi. Mungkin karena di Bali juga babi itu sangat diperlukan. Ya, itu saya karena di Bali kan khususnya di waktu-waktu upacara kan banyak yang mencari dari babi sebagai upacara pakai konsumsi kan. Dari kapan itu Pak Bapak mulai beternak babi? Kami masaknya dari itu sudah 10 tahun. Untuk jenis babinya Pak? Kalau ini genetiknya banyak ini jenis Campurannya. campuran. Tapi yang saya pilih ini kebanyakan jenis Langbris dan LY, sudah campuran. Karena kalau Langbrisnya ada juga kelebihannya, ada juga kekurangannya. Di samping untuk penjualannya jauh lebih Udah. mudah. Mungkin itu aja dulu. Selanjutnya mungkin boleh masuk ya. Ya silakan. Tapi sebelumnya dulu ya, biar biar sederhana. Untuk peternakan di sini Bapak menggunakan kandang nanti ada. Kandang kalau di sini ada dua macam jenis kandang. Yang ini kandang bercerai, yang di luar kandang koloni. Yang ini penyimpan yang sudah melahirkan. Kalau yang masih bising ini kan pulang kosong karena kemarin sudah induknya sudah banyak, anak beranaknya sudah banyak. Ini saya oper untuk diganti dengan butang yang sudah yang masih bising. Apa ada ini apa namanya kelebihan dan kekurangan dari kandang nanti maupun kandang koloni? Kalau kelebihan dan kekurangan mungkin banyak. Kalau kandang koloni kita lebih mudah membersihkan karena kan jaraknya antara satu dengan yang lainnya lebih membersihkan. Kalau mungkin kandang itu yang kelebihannya. Kalau kekurangannya mungkin babi tidak leluasa dia terbelah, dan kebanyakan kalau babinya agresif kemungkinan untuk celaka lebih banyak. Kalau kandang koloni mungkin secara kelebihannya dia babinya lebih sehat karena dia bergeraknya bebas dan dia bisa tidurnya pindah-pindah. Kalau di kandang koloni kan dia di situ saja. Kekurangannya mungkin kotorannya akan berserakan, kita kehabisan air banyak karena kan semuanya akan disiram, dibersihkan. Sulit membersihkan. Ya, sulit. Tapi awal mulai beternak ya Pak. Gimana cara memilih bibit untuk agar kita dapat mengetahui bibit itu baik dan bagus untuk diternak? Kalau masalah bibit, kalau yang kita alami di sini, dulunya ya harus berani berproses dulu. Nah, kita kan ambil bibitnya mungkin bukan yang tidak terkenal, kan kualitas bibitnya kan sudah dijamin, gennya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya beli bibit itu kan yang sudah jadi di sini. Paling intinya kita rawat dulu, kita pelihara. Setelah beranak, ketahui dari dirinya mana kekurangannya, kelebihannya. Baru dari situ kita pilih bibit yang mungkin induknya lebih bagus, kita jadikan anaknya jadikan buka. Kalau yang mungkin ada kekurangannya yang banyak, kita hanya
itu bukan kopi potong. Berarti yang mungkin bibit yang kualitasnya bagus itu dijadikan indukan ya Bang? Iya. Mungkin ada ciri-ciri lain untuk dijadikan induknya seperti puting-puting yang banyak Bang? Oh iya, dari situ kita kan memilih. Biasanya kalau menurut saya di sini kan paling puting-putingnya harus banyak, minimal harus lebih dari 12, ya bisa 14, 16, itu yang dan ciri-cirinya mungkin kepalanya lebih kecil dan dia bergeraknya lebih lincah dan kakinya lebih tegak. Kemudian mungkin fungsinya kemungkinan lebih besar karena dia akan menyusun dia lebih bagus. Bang Kade sendiri memberi makan babi itu berapa kali sehari? Kalau kan mungkin tiap si peternak itu punya beda-beda cara Seni beternaknya. Kalau di sini kita untuk pakan kita campur sendiri dan untuk membiasakan kita kasih 2 kali dalam sehari, pagi, siang dan sore untuk makannya. Mungkin boleh coba apa jenis makannya? Kalau jenis pakannya yang kita berikan itu biasanya kan dak padi, dak jagung, apa namanya, jagung itu yang dari ini itu kayak jagung dan beberapa mineral, konsentrat dan butiran. Kalau di sini kita gunakan untuk butiran, butirannya kita gunakan 5. Nah selain itu kan untuk perawatannya juga yang sudah lihat di kandangnya berisi dari biosecurity-nya cukup bagus gitu untuk digunakan. Mungkin bisa jelaskan apa saja biosecurity yang diterapkan di kandang? Kalau di sini ini kan sudah ada untuk pelindungnya karena di sini kan daerahnya kan dingin, kita juga perlu biar terutama pada waktu malam hari biar anak kita hangat, terutama pada waktu melahirkan karena anaknya itu rentan sekali dengan dingin. Kita kasih apa namanya jaring paranet. Setelah itu kalau kita untuk pembersihan kandang ini kita paling 2 hari sekali kita semprot dan dikasih disinfektan biar aman. Kalau ada bakteri entah apa itu kan biar steril. Kalau kita bukan masuk ke kandang ini kita semprot dengan untuk pembersihan kotorannya itu sama 7 hari sekali atau setiap harinya? Kalau pembersihan kotoran kita tiap hari, malah tapi sore. Oh berarti sambil memberi makan dimakan biar hidupnya berdiri ya, kita kotornya kita tarik dibawa ke bawah langsung ditaruh di luar. Kalau dibiarin di sini kan baunya bisa tetap dicium sama babinya. Berarti 2 hari sehari. Karena intinya seperti ini. Kalau walaupun pakan yang dikasih itu bagus, kalau ini kandangnya kumuh, apa namanya kotor juga berpengaruh pada babi. Untuk di sini indukannya itu menggunakan kawin bibi atau menggunakan pejantan? Kalau dulu saya menggunakan pejantan karena tidak itu kan ada teman saya yang apa namanya mengajarkan biar kita kawinnya di dari segi keamanan, dari segi kesehatan anak ya. Kalau ini yang sudah penting ini kawinnya yang di mungkin kan kawinnya menggunakan ide ya. Bagaimana Pak untuk mengetahui kapan babi itu siap kawin? Kan ini dari mulai dilaki kan ada paling kita lihat apa namanya alat reproduksinya itu biasanya berubah kemerahan. Dari itu kita tunggu sampai 3 hari. Kalau paling mudah mengetahui kita ditekan apa namanya punggungnya dia diam tidak bergerak sama sekali itu sudah siap kawin. Berarti setelah mungkin babi itu kita diam, alat reproduksinya bisa itu sudah siap kawin. Setelah kawin itu mungkin kan bisa saja kemungkinan terjadi gagal itu kawinnya. Itu biasanya gimana caranya? Berapa hari kita tahu cara kita mengawinkan itu gagal? Paling kalau misalnya kita kawinkan sekarang kan gitu, biasanya untuk indukan birahinya kembali kan 20 hari sekali. Dari 20 hari kalau dia lagi birahi berarti hidupnya gagal. Kita perlu pengembangan. Tapi kita cek dulu apakah dia ada kemungkinan atau bagaimana itu kita cek dulu. Kalau ada kemungkinan kita kasih suntikan dia semua keluar itu. Kan itu yang penyebab utamanya yang kegagalan. Berarti setelah mungkin kita bisa katakan kawinnya berhasil. Nah, berapa bulan itu sampai babi melahirkan? Kalau babi dari
bunting sampai melahirkan itu kalau di sini rata-rata 114 hari. Mungkin ada lebih, ada kurang, tergantung anak yang dikandungnya. Kalau semakin banyak anak yang dikandungnya mungkin lebih cepat bisa dibawa 100%. Kalau yang sedikit mungkin sampai 100%. Kan mungkin dari perkiraan kawin itu kan mungkin beda beberapa hari seperti yang Bapak tadi katakan. Gimana cara kita mengetahui mungkin besok babinya akan lahiran? Apa ada ciri-ciri khususnya? Kalau yang kita alami di sini kan, kalau kita kan hitung dari kawin kita kan catat waktunya. Kalau sudah waktu 114 hari, jadi kan ada tanda-tandanya biasanya itu alat reproduksinya bengkak. Kalau sudah hilang bengkaknya, berarti dia akan melahirkan. Biasanya dia baru dia gelisah, itu ciri-ciri. Mungkin dari ciri-ciri tersebut apa yang bisa kita lakukan, Pak? Mungkin mempersiapkan untuk kelahiran babi itu, Pak? Kalau kita karena di sini kan sudah terus dicatat untuk kebuntingannya dari sebelum mencapai angka 114 hari itu kita sudah persiapkan alat-alatnya seperti pembersihan kandang, induknya sudah juga dibersihin, itu induknya kita lap biasanya kalau sudah akan bilang melahirkan, dan tempat anaknya nanti ini berapa ini sudah dipersiapkan, dikasih lampu biar anaknya lebih hangat. Ini Berarti sudah disiapkan ya sebelum waktu melahirkan. Selanjutnya mungkin kan waktu lahiran itu apa saja yang perlu dilakukan pada anak babi? Mungkin potong gigi itu di waktu lahiran atau gimana? Kalau potong gigi, kalau di sini kebanyakan babi melahirkan kan waktunya bisa dimulai. Nanti kalau potong giginya kita nanti pagi harinya kita potong gigi sambil membersihkan bekas tali pusarnya itu. Setelah itu kita kasih bedek penambah darah. Berarti setelah lahiran itu kan mungkin kondisinya malam itu untuk potong gigi bisa dilakukan di siang hari. Nah, untuk pemberian vaksin itu berapa hari setelah lahiran? Nanti kan sebelum untuk anaknya ini induknya kan perlu juga dikasih antibiotik biar semua cairan yang saat melahirkan itu keluar. Itu untuk vaksin anaknya. Kalau di sini kita ambil sebelum kalau besoknya kita sakit, sekarang dikasih vaksin karena sekalian induknya biar dia dapat vaksin. Karena kan induknya kalau sudah divaksin kan tidak bisa diuji anaknya itu karena sudah ada antibiotik. Untuk ini juga, Pak, pemisahan sapi dari nyokok itu berapa hari berarti? Kalau di sini kita ambil 35 hari sampai 40 hari. Karena dulunya pernah kita di bawah itu kita sakit, kebanyakan bermasalah. Lalu kita ambil kita tanya-tanya sama peternak lain. Kalau maksimalnya itu sampai 42 hari, minimalnya 30 hari. Misal anak babinya terlahir banyak, Pak, terus indukannya mungkin hanya memiliki kurang dari babi yang dilahirkan memiliki puting susu, Pak, gimana solusinya, Pak? Di sini kita kan kebetulan kita punya indukan banyak, kalau kita rancang untuk mengawinkan itu biar berdekatan sama yang lainnya. Itu yang pernah kita lakukan. Nanti kalau ada yang salah satu kelebihan anak, nanti kita titipkan di induk yang lainnya. Atau kalau enggak ada yang anak yang lainnya, kita di pergantian kita kasih. Di samping kita kasih tambahan supaya. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai pemisahan anak babi. Saat pemisahan itu sudah dikebiri anak babinya? Oh iya, sudah. Kalau kebiri itu kan minimal 2 minggu sudah kebiri, maksimalnya itu sampai 25 minggu. Nah, berarti kan setelah anak babinya itu disapit, berarti ditindakkan ke kandang koloni? Ya, kandang koloni khusus untuk IVF kan. Dan perawatannya juga sama seperti ini, kasih lampu, kasih panas, kasih ini baru biar dia nggak kedinginan. Nah, untuk pemberian pakannya, Pak, untuk anak babi yang baru disapit? Biasanya kalau kita di sini sebelum anak babi disapit pun juga dia lahap makan. Karena kita kalau dari 10 hari dari dia lahir sudah diajarin kasih makan. Kalau waktu disapit dia sudah makannya sudah lahap, makanya anaknya itu tidak kekurangan makanan ya. Tidak tergantung pada hidupnya. Berarti setelah anak babi disapit itu kan sudah bisa makan, dan mungkin kembali ke lagi yang awal sudah bisa dipilih mana bibit yang bagus untuk dijadikan hidupnya, untuk dijadikan
kalau dipotong misalnya. Nah, yang terakhir nih Pak, mungkin bagaimana cara Bapak mengelola limbah dari peternakan ini Pak? Kalau di sini kita kan kebetulan punya kebun, dan kita juga kekurangan apa namanya pupuk. Kita olah ini limbah kotoran babi ini menjadi pupuk. Tapi sebelumnya kita fermentasi dulu, air kencingnya itu kita tampung di limbah, untuk kotorannya kita timbun, kita fermentasi dengan bantuan fermentasi N4. Kalau sudah jadi kita pindahkan ke produksi. Terima kasih Pak sudah mengizinkan saya berkunjung ke peternakan Bapak. Ini sangat berharga bagi saya. Mungkin itu aja Pak. Saya izin pamit. Ya. Terima kasih Pak. Ya.